Shalom, salam sehat dan salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam permenungan Sabda Allah melalui program Inspirasi Sabda Allah hari ini dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk sejenak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hati kami, budi kami, diri kami, agar kami dapat mengarahkan diri kami, hidup kami kepada sabda-Mu dan dapat memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam panggilan dan perutusan kami sebagai murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca pendasaran permenungan kita pada hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, panggilan itu berarti di dalamnya ada sebuah ajakan untuk mendengar, sebuah ajakan untuk datang mendekat, sebuah ajakan untuk berdiri atau duduk di dekat orang yang memanggil. Panggilan dari orang yang memanggil tentu akan menjadi sia-sia jika yang dipanggil itu tidak mampu untuk mendengar atau pura-pura untuk tidak mau mendengar. Ketika Tuhan Yesus memanggil para rasulnya, mereka datang mendekati Yesus dan membangun sebuah relasi keakraban, dan relasi ini tercipta karena kepekaan para rasul untuk mendengar. Mereka mengalami kegembiraan bersama dengan Yesus karena dekat dengan Yesus dan akrab dengan Yesus. Setelah datang mendekat, bukan berarti mereka hanya berdiam diri saja di dekat orang yang memanggil. Bukan berarti bahwa kegembiraan itu hanya menjadi milik pribadi mereka saja. Kegembiraan itu pun dibagikan dan harus diberitakan. Disinilah setelah memanggil, Yesus mengutus mereka untuk membagikan kebahagiaan tersebut, pengalaman bersama Yesus itu kepada orang lain. Tuhan Yesus mengutus para rasulnya untuk mewartakan kegembiraan, mewartakan kabar keselamatan, dan kegembiraan itu harus senantiasa dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Para sahabat insan yang dikasihi, kita pun sebagai murid-murid Tuhan yang telah menerima anugerah iman dari Tuhan Yesus Kristus juga dipanggil dan diutus untuk mewartakan iman kita, cinta Allah yang kita dapatkan dan kita alami di dalam kehidupan iman kita. Perutusan kita itu juga bisa bermakna yang pertama, bahwa Yesus memanggil dan mengutus kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia, untuk menikmati kebahagiaan, keintiman, keakraban dengan Dia. Di dalam keakraban itulah kita menemukan kebahagiaan dan sukacita, dan kebahagiaan itu juga tidak hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi kita diutus untuk membagikan pengalaman membahagiakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Yang kedua, Yesus tidak mengutus kita sendiri saja, tetapi di dalam kebersamaan dengan orang-orang yang beriman juga kepadanya. Hal ini tentu saja bahwa di dalam kebersamaan perutusan kita dimampukan untuk belajar memahami bahwa keberhasilan itu bukan hanya karya semata diri kita saja, tetapi juga dalam kebersamaan dengan orang lain untuk membawa butir-butir benih iman kepada orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, bahwa Yesus memberikan kuasa-kuasa kepada orang-orang yang diutusnya. Jelaslah bahwa kita sebagai utusan membawa wibawa pribadi Yesus Kristus yang mengutus kita. Kenyataan ini seharusnya menjadikan kita selalu kuat dan selalu semangat di dalam tugas perutusan, bahwa Yesus yang telah mengutus kita tidak membiarkan kita begitu saja sendirian, tetapi Ia memberikan kemampuan ilahi kepada kita dalam tugas perutusan kita. Dan yang keempat, Yesus melarang para muridnya membawa harta dan bekal. Kristus yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, orang-orang yang diutusnya. Hal ini juga berarti bahwa melalui orang-orang yang menerima pelayanan tersebut, Kristus memberikan kecukupan terhadap apa yang dibutuhkannya. Hal ini tentu saja bagi kita dibutuhkan sikap pasrah yang total kepadanya selaku pengutus, karena kita yakin bahwa Tuhan akan melengkapi segala keperluan, kebahagiaan dalam diri kita saat kita menjadi utusan kasih-Nya. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Buatlah kami untuk selalu kuat, selalu semangat, untuk menerima panggilan dan untuk Kau utus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Lewat panggilan dan perutusan itu kami yakin bahwa iman kami akan semakin berbuah dan semakin dekat dengan Engkau. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.